Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video kali ini kakak akan melanjutkan kembali ya pembahasan kisi-kisi ujian matematika semester 1 tingkat SMP atau MTS. Langsung saja, sebelum kita lanjutkan tolong di subscribe dulu channel YouTube kakak supaya informasi atau pembahasan soal-soal yang baru dapat langsung diketahui oleh adik-adik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, langsung saja. Nomor 20 itu diberikan persamaan kuadrat dengan menggunakan sifat akar persamaan kuadrat siswa dapat menentukan nilai dari sifat akar persamaan tersebut. Nah, sekarang soalnya itu diketahui bahwasanya persamaannya itu 5 kurang 3y dikurang 2y kuadrat sama dengan 0. Memiliki akar-akar p, q. Maka nilai 1 per p ditambah 1 per q sama dengan. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah yang pertama adalah kita cari penjumlahan dari dua akarnya. Penjumlahan dari dua akar ini rumusnya min b per a. Ingat ya, nilai a itu apa, nilai b nya apa, dan nilai c nya apa. A itu adalah negatif min 2, sedangkan b nya itu adalah negatif 3, dan c nya itu adalah 5. Maksudnya adalah a itu adalah nilai koefisien dari variabel berpangkat 2, dan B itu adalah koefisien dari variabel berpangkat 1, sedangkan C itu adalah konstanta atau berupa bilangan ya yang tidak bergabung dengan variabel. Nah, setelah kita ketahui P tambah Q sama min B per A, langsung saja masukkan ke dalam rumusnya nilainya. Minus min B, masukkan ya nilai yang kita ketahui ini, min 3 per min 2. Maka hasilnya adalah negatif 3 per 2. Lanjut, setelah itu langkah kedua dicari P kali Q. Rumusnya yang sudah kita ketahui bersama adalah C per A. C nya 5, A nya negatif 2. Berarti C per A itu adalah min 5 per 2. Selanjutnya langsung kita arahkan ke dalam soal. 1 per P tambah 1 per Q. 1 per P ditambah 1 per Q itu dapat kita nyatakan menjadi P ditambah Q per P dikali Q. Ini turunannya ya. Turunannya kita tak perlu kita uraikan lagi, bisa langsung dipakai saja jika bertemu dengan soal seperti ini ya. Nah, P tambah Q per Q, P kali Q. Langsung saja masukkan P tambah Q yang kita ketahui berapa? Negatif 3 per 2. P kali Q adalah negatif 5 per 2. Sehingga hasil dari 1 per P ditambah 1 per Q itu sama dengan negatif 3 per 2 dibagi negatif 5 per 2. Ini sama dengan negatif 3 per 2 dikali negatif 2 per 5 ya. Pembagian berjumlah perkalian, maka pembilang menjadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga kita coret saja. Minus kali minus plus, berarti sisanya adalah 3 per 5, sehingga 1 per P itu tambah 1 per Q adalah 3 per 5. Jadi jawabannya adalah ya C ya. Lanjut ke soal 21. Diberikan persamaan kuadrat X1 dan X2 akar-akarnya. Siswa dapat menentukan persamaan baru yang akar-akarnya kuadrat dari masing-masing akar tersebut. Soal yang kita punya adalah 2x kuadrat kurang 3x sama dengan 5. Ini memiliki akar-akar x1 dan x2. Tentukanlah persamaan baru di mana akar-akarnya x1 pangkat 2 dan x kuadrat pangkat 2. Nah, langkah kita yang pertama ini kita jadikan dulu persamaannya menjadi bentuk umum, yaitu 2x kuadrat dikurang 3x kurang 5 sama dengan 0 ya. Setelah itu kita harus mencari penjumlahan dari kuadratnya x1 tambah x2, dimana rumusnya adalah min b per a. Kemudian nanti kita cari juga x1 dikali x2 yang rumusnya adalah c per a, dimana berdasarkan dalam persamaan ini diketahui nilai a nya itu 2, nilai b nya itu adalah negatif 3, dan nilai c nya itu adalah negatif 5. Karena tahu ya sebelumnya sudah dibahas bahwasanya a itu adalah koefisien dari variabel berpangkat 2, B nya itu koefisien dari variabel berpangkat 1, dan C itu adalah konstantanya. Bisa dilihat dari video kakak sebelumnya. Sehingga kita bisa menentukan hasil X1 tambah X2. Langsung masukkan aja nilai yang kita ketahui ya. Min
B-nya min 3, A-nya 2, berarti X1 tambah X2 adalah 3/2. X1 kali X2 itu adalah C per A, berarti nilai C min 5, nilai A-nya 2, berarti X1 kali X2 adalah min 5/2. Nah, selanjutnya persamaan baru ini memiliki akar-akar X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Dengan cara yang sama, kita cari juga penjumlahannya. X1 kuadrat ini kalau ditambahkan X2 kuadrat, penjumlahannya apa? Nah, penjumlahannya itu adalah apa ya? Jika ada dua buah suku yang dikuadratkan ini, maka dapat kita nyatakan sebagai X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2 dikali X1 dikali X2. Ini sudah ada rumus turunannya, jadi adik langsung bisa memakai rumus ini ya kalau ketemu X1 kuadrat tambah X2 kuadrat atau akar-akarnya P kuadrat tambah Q kuadrat, terserah, tapi tetap kita bisa menurunkannya seperti ini. Sehingga dengan cara ini bisa kita substitusikan X1 tambah X2 itu tadi 3/2 kuadrat dikurang 2 dikali X1 kali X2 adalah min 5/2, sehingga ini menjadi 9/4 dikurang ini menjadi 10/2. Maaf, min 2 kali min 5 itu plus 10 ya. Maka ini kalau kita samakan penyebutnya 4, berarti ini 9 ditambah 20 ya, berarti 4 bagi 22, 2 kali 20. Maka hasil dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat adalah 29/4. Nah, sudah X1 kuadrat. Sekarang yang perkaliannya lagi, X1 kuadrat dikali X2 kuadrat itu sama dengan X1 dikali X1, karena X1 kuadrat itu bisa kita ubah menjadi X1 kali X1, X2 kuadrat bisa jadi X2 kali X2. Ini bisa ya, kalau udah perkalian ini urutannya tuh sembarangan kita atur boleh, karena dia perkalian. Ini bisa kakak nyatakan menjadi X1 dikali X2 ini, kemudian X1 dikali X2, boleh ya urutannya, nggak apa-apa. X2 sama, berarti boleh kita nyatakan ini udah X1 kali X2. Kita ketahui X1 kali X2 itu adalah min 5/2, berarti ini dikali min 5/2 juga ya, berarti hasilnya akhirnya adalah 25/4. Nah, setelah kita ketahui bersama, maka kita langsung bisa mengarah ke persamaan baru, di mana rumus persamaan baru itu adalah X kuadrat ditambah penjumlahan dari akar-akarnya ditambah dengan perkalian dari akar-akarnya. Nah, inilah bentuk umum persamaannya itu ya. Nih. Sehingga nanti kita hanya menggunakan nilai ini saja ke dalam persamaan. Maka langsung saja X kuadrat ditambah X1 kuadrat tambah X kuadrat beserta yang kita dapat itu adalah 29/4, X ditambah X1 kuadrat kali X kuadrat adalah 25/4. Ini sama dengan 0 ya. Nih. Nah, maka bisa kita sama-sama kalikan 4 menjadi 4x kuadrat ditambah 29x ditambah 25 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah A. Oke, silakan adik lihat lagi urutannya ya. Sebenarnya ini mudah, cepat, tapi kakak karena ingin menjelaskannya secara rinci, makanya kakak tulis sedemikian rupa supaya adik paham. Namun jika adik sering berlatih, maka soal seperti ini akan mudah dan cepat diselesaikan. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi adik-adik, dan jangan lupa di subscribe channel video kakak, di like dan bunyikan tanda lonceng ya, supaya adik-adik bisa mendapatkan ilmu yang lebih baru lagi, ilmu yang lebih baik lagi ke depannya dan bisa bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.